Hari ini hari Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2024. Saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Saya Dimas Adrianto sebagai pengamat. Saya Didi Suradi sebagai coach. Saya Guntoro Budi Raharjo sebagai coach. Assalamualaikum Pak Didi, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Pak Dimas sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Nah Pak, hari ini kita akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Izinkan saya sebelum melakukan praktek coaching, saya menyampaikan terkait dengan rubrik penilaian coaching. Diharapkan coach memiliki prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Serta diharapkan juga coach ini memiliki kompetensi di coaching Pak, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, mendengar dengan kasar, seperti itu. Serta tahapan-tahapannya nanti bisa menggunakan alur tirta Pak. Di sini dijelaskan apa itu tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Baiklah Pak, untuk indikator ketercapaian kegiatan coaching ini, apa yang Bapak harapkan Pak? Untuk yang saya harapkan, saya akan menggunakan untuk kita tadi Pak. Tujuannya ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, serta tanggung jawabnya tadi Pak. Baik, di situ tahapan menggunakan alur cerita itu berarti kegiatan coaching itu kanannya berhasil ya Pak ya? Siap. Nah, untuk kompetensinya sendiri pada kegiatan coaching ini, apa yang akan Bapak tingkatkan Pak? Saya akan meningkatkan kompetensi yang tadi Pak. Saya ingin meningkatkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan pertanyaan berbobot saya bisa menggiring coach saya untuk menggali potensi coach saya, juga menemukan solusi sendiri untuk permasalahan yang dihadapi coach saya. Ya, sangat luar biasa sekali Pak. Berarti Bapak akan berlatih mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya? Siap. Baik Pak, semoga lancar kegiatan coachingnya. Saya di sini sebagai pengamat ya Pak ya? Ya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Guntoro? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, alhamdulillah saya lumayan sehat Pak Didi, walaupun sedikit Pak Didi. Hanya saja Pak Didi, saya itu memiliki sedikit problem nih Pak. Waduh, ada yang bisa saya bantu nih Pak Pak Guntoro? Jadi begini Pak Didi, kalau Pak Didi tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Pak? Oh, tentu saja boleh Pak Guntoro. Kebetulan saya ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa nih yang Pak Guntoro harapkan dari percakapan kita nantinya? Jadi begitu Pak Didi, saya itu ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Pak Didi. Mungkin setelah saya bercerita ke Pak Didi, saya itu mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan gitu loh Pak Didi. Baik Pak Guntoro, memangnya ada masalah apa yang dihadapi oleh Pak Guntoro? Jadi begini Pak Didi, di siswa saya itu, di kelas saya itu adalah salah satu siswa yang tidak begitu bersemangat gitu, Pak Didi, untuk belajar, bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan gitu Pak Didi. Sehingga tuh membuat saya sedikit pusing gitu Pak Didi. Baik ya, sedikit pusing ya Pak Guntoro ya. Tadi Pak Guntoro bilang ada satu siswa yang kurang bersemangat dalam belajarnya dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut? Sudah Pak Didi, saya itu sudah memanggil anak tersebut, bahkan saya itu menanyakan gitu Pak Didi, menanyakan penyebab mengapa dia itu tidak begitu suka dengan dari cara mengajar saya begitu Pak Didi. Begitu ya Pak. Lalu dari pengamatan Bapak yang sudah Bapak laksanakan tadi, mengapa dia tidak begitu suka dari cara mengajar Pak Guntoro?
Iya, jadi setelah saya amati gitu, Pak Didi, dan menanyakan langsung kepada murid saya itu, Pak Didi, ternyata anak tersebut itu tidak begitu suka gitu, Pak Didi, dengan metode ajar saya gitu, Pak Didi. Yang selalu fokus terhadap pelajaran tanpa mengetahui latar belakang siswa terlebih dahulu gitu, Pak Didi. Itu sih Pak, berdasar pengamatan saya gitu loh Pak Didi. Ya, baiklah ya Pak Guntoro. Tadi Pak Guntoro sudah mengamati tentang kurang fokusnya siswa terhadap pelajaran yang Pak Guntoro lakukan. Nah, kira-kira seperti apa kondisi yang ideal Pak Guntoro harapkan pada murid tersebut? Jadi begini Pak Didi, saya tentu saja mungkin ya mengharapkan murid tersebut itu loh Pak Didi mengikuti pelajaran saya dengan begitu baik sehingga murid-murid tersebut itu seperti yang lainnya gitu loh Pak Didi. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Pak Guntoro lakukan untuk meningkatkan motivasi dari belajar siswa tersebut? Iya, jadi berdasarkan pengamatan saya Pak Didi, ternyata tuh saya itu kurang menerapkan beberapa metode pembelajaran dengan baik Pak Didi, sehingga anak itu tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan gitu, Pak Didi. Jadi Pak, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak gitu, Pak Didi. Mungkin dengan cara memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik gitu loh Pak Didi, agar siswa itu berminat untuk belajar begitu loh Pak Didi. Baiklah Pak Guntoro, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Pak Guntoro lakukan di kelas yang Bapak ajar? Oh gitu ya Pak. Ada Pak Didi. Jadi metode yang pernah saya lakukan itu membuat ice breaking dengan pesan berantai gitu loh Pak Didi. Jadi waktu itu siswa melakukan secara berkelompok Pak, dan menanyakan pesan yang dibaca secara berantai yang secara otomatis begitu loh Pak Didi. Siswa tetap membaca teks yang disajikan tetapi dilakukan dengan teknik games gitu loh Pak Didi. Jadi sesuai pembelajaran hasilnya itu Pak Didi, seluruh siswa itu terlibat begitu loh Pak Didi, dan pembelajarannya itu sesuai yang diharapkan begitu loh Pak Didi. Sangat luar biasa Pak Guntoro ya. Jika kita ranking ya skala 1 sampai 10, menurut Pak Guntoro seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar siswa tersebut? Oke Pak Didi, kalau yang saya memberikan peringkat ya Pak Didi, atau ranking tadi itu ya, menurut saya itu antara 7 sampai 8 gitu Pak Didi. Antara 7 sampai 8 ya. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Pak Guntoro lakukan dan bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Mungkin langkah yang akan saya lakukan, jadi saya akan segera menerapkan gitu loh Pak Didi, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi gitu loh Pak Didi, dan juga diselingi dengan kegiatan SDT yang yang sangat menarik gitu loh Pak Didi, seperti pesan berantai tadi yang saya ceritakan itu Pak Didi, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid gitu Pak Didi, dan tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid gitu Pak Didi maupun dari segi saya sendiri gitu Pak Didi, sebagai seorang pendidik begitu Pak Didi. Baik Pak Guntoro, untuk mencapai tujuan tadi ya, siapa saja yang bisa membantu Pak Guntoro dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Iya, jadi yang membantu saya dalam mengurus rencana itu mungkin ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa juga saya itu mengkomunikasikan gitu kepada wali murid atau orang tua siswa Pak. Nah, kira-kira berapa lama Pak Guntoro waktu yang Pak Guntoro butuhkan untuk melakukan hal tersebut? Sepertinya ya Pak Didi, tidak membutuhkan waktu yang lama gitu Pak Didi. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin Pak Didi. Hanya saja mungkin pencapaiannya saya akan membutuhkan waktu lama karena tidak ada yang instan Pak Didi. Betul ya Pak
Guntoro, tidak ada yang instan ya Iya. untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kapan Pak Guntoro bisa memulai melaksanakan rencana tersebut? Wah, enaknya tuh kayaknya tuh secepatnya Pak. Akan saya terapkan agar murid itu mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran gitu loh Pak Didik, yang sesuai diinginkan bagi murid maupun bagi saya seorang pendidik gitu loh Pak Didik. Begitu ya. Kemudian nih Pak Guntoro, komitmen seperti apa yang akan Pak Guntoro lakukan agar rencana tersebut berjalan dengan baik dan lancar? Mungkin saya akan konsisten Pak, secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi tadi itu ya, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik gitu Pak Didi, berbagi praktik baik dengan guru hebat gitu, baik di sekolah maupun di luar sekolah Pak Didi, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik gitu Pak Didi. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik Pak Didi, sehingga kehadiran saya itu di kelas itu selalu dirindukan oleh siswa, begitu loh Pak Didi. Luar biasa ya Pak Guntoro. Baik Pak Guntoro, adakah dukungan dari pihak lain yang Pak Guntoro butuhkan? Tadi ya Pak Didi, dukungan dari pihak lainnya itu mungkin di sekolah saya itu dukungan sarana prasarana gitu loh Pak Didi, dan mobil saya sudah saya dapatkan gitu loh Pak Didi, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat, mungkin internal saya pribadi saja yang konsisten gitu loh Pak Didi dalam menjalaninya gitu. Oke ya Pak Guntoro. Baiklah Pak Guntoro, semoga rencana tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Pak. Nah, bagaimana perasaan Pak Guntoro setelah kita berbincang sejenak tadi Pak? Masya Allah Pak Didi, sangat lega sekali Pak Didi, dan itu rasanya itu sangat senang sekali gitu loh Pak Didi. Saya itu merasa telah menemukan solusi saya sendiri gitu loh Pak Didi dari perbincangan ini gitu loh Pak Didi. Alhamdulillah ya Pak Guntoro ya. Kalau begitu, apakah ada hal yang lain yang ingin Pak Guntoro sampaikan? Mungkin saya rasa cukup ya Pak. Terima kasih banyak loh Pak Didi atas waktunya, meluangkan waktunya beberapa waktu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Pak Didi. Sama-sama Pak Guntoro, saya juga senang bisa mendengarkan cerita dari Pak Guntoro. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Pak Guntoro. Iya. Sampai jumpa Pak Guntoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, tadi sudah tersampaikan praktek-prakteknya ya Pak ya. Iya Pak, sudah alhamdulillah. Sebagai kegiatan pasca observasi coaching, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Silakan Pak Dimas. Ya, bagaimana tadi indikator ketercapaiannya, apakah sudah tercapai atau belum Pak? Sudah Pak Dimas. Tadi saya pada waktu melaksanakan coaching, saya sudah menggunakan alur tirta. Bapak, mulai dari tujuannya, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Tadi ya, saya sudah gunakan pada coaching. Baik Pak. Nah, untuk rencananya kan mengajukan kompetensi menggunakan pertanyaan yang berbobot Pak. Ya, betul Pak. Tadi kira-kira tersampaikan belum Pak kompetensi tersebut Pak? Alhamdulillah tadi sudah tersampaikan Pak. Ya, saya memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya itu bisa menemukan masalahnya sendiri Pak. Solusi dari masalahnya beliau sendiri. Itu Pak. Luar biasa sekali. Ya, tadi kegiatan coaching sudah dilakukan. Untuk ini saya tidak merasa memberi Bapak ya Pak ya. Betul Pak, tidak masalah menurut saya. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan selain pertanyaan berbobot tadi, apalagi Pak? Saya ingin meningkatkan kompetensi dari ketiganya itu Pak. Karena dari ketiganya itu sangat penting Pak. Dari mulai mendengarkan aktif dengan rasa, mengajukan pertanyaan berbobot, kehadiran penuh. Saya rasa itu penting untuk mencapai coach yang baik.
coach yang bisa menggali potensi dari coachingnya sendiri untuk menemukan solusi yang telah dihadapi dari permasalahannya coaching itu sendiri. Ya, luar biasa sekali Bapak. Terima kasih hari ini sudah melaksanakan kegiatan coaching. Semoga diskusi ini bisa membantu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita lebih baik ya Pak ya. Siap Pak. Nanti Terima kasih. sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga tentunya kita menjadi pendidik yang senantiasa bersemangat dan selalu belajar. Siap Pak. Dengan coaching supervisi akademik telah selesai untuk dipraktikkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.